Bapak Ibu, saudara-saudari, oma dan opa yang mendampingi cucu, hari ini kita bersama merayakan hari Paskah khusus untuk anak-anak. Dan kita diajak untuk melihat anak-anak sebagai masa depan keluarga, masa depan gereja dan bangsa kita. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, kita sering mendengar orang tua mengeluh. Anak sekarang susah diatur. Anak sekarang malas ke gereja. Anak sekarang tidak mendengar hormat orang tua. Dan banyak rentetan pengeluhan. Tapi tahukah Anda sebagai orang tua, sebagai opa dan oma dari anak-anak ini, kenapa anak-anak kita malas ke gereja? Kenapa mereka malas berdoa? Kenapa mereka suka bully satu sama lain di sekolah? Kenapa mereka banyak rentetan yang bisa katakan semua hal negatif tentang anak-anak ini? Tapi sadarkah Anda? Mereka jadi begitu karena teladan kita yang tua. Orang tua tidak memberi teladan yang baik. Bagaimana mereka bisa melihat di dalam bacaan kedua tadi, Santo Paulus mengatakan, didik mereka untuk melihat hidup yang akan datang. Jangan hanya pikirkan sekarang ini. Ya, lain seperti zaman kita dulu ya. Oh, zaman kita dulu taat pada guru dan dengar mereka. Dan kalau dipukul ya biasa, supaya kita jadi baik. Kalau sekarang apa? Ada murid ditegur, orang tua datang ngamuk ke sekolah. Ini contoh yang baik ya. Jadi mereka hanya lihat hidup sekarang. Masih bayi, belum tahu apa-apa, dikasih apa? Gadget yang bagus. Tiap hari saya kalau kunjungan umat, ini bayi-bayi yang masih di cradle itu, yang masih digendong Mas Simba, mainannya ini. Siapa yang ngajarin? Orang tua. Karena kita nggak mau diganggu, akhirnya kita sibuk sendiri juga. Supaya dia tenang, kasih main aja, kasih Nokia. Itu bacaan-bacaan hari ini. Ya kita melihat, kita jangan hanya mengeluh tentang anak-anak kita. Lihat teladan dari bacaan Injil tadi. Bacaan kedua yang mengatakan kita untuk apa? Bimbinglah mereka untuk hidup yang akan datang. Bagaimana bisa mereka mencapai hidup yang akan datang? Apalagi hidup di surga, kalau hidup kita tidak menyatakan harapan ini. Atau dalam bacaan pernah dikatakan, kita tidak menjadi saksi Tuhan yang hidup, kita tidak menjadi saksi kebangkitan Yesus, kita hanya pusat pada diri sendiri. Itu keluhan orang tua ya. Nanti anak-anak menyampaikan juga keluhan mereka. Tapi saya sebut juga berapa keluhan ini. Satu kali ya habis misa biasa kan orang anak-anak minta tanda tangan ya. Terus ada lihat, oh habis Minggu Palma kosong. Terus tiba-tiba Jumat Agung kemarin tanda tangan. Terus kemarin kamu nggak ke gereja? Enggak Romo. Kenapa nggak ke gereja? Kamu kan tahu di hari suci mulai hari Kamis Putih. Tahu Romo. Tapi saya mau jalan dengan siapa? Popo udah nggak bisa jalan. Sopir pulang mudik. Terus papamu tidur dari pagi sampai sore. Misa sore belum bangun si bapak. Terus mamamu kemana? Sama teman-temannya pergi nyalot terus nggak tahu kemana. Sampai sekarang belum pulang. Jadi anak ini mengeluh, dia tidak bisa ke gereja. Kenapa? Orang tua tidak memfasilitasikan mereka. Orang tua tidak menghantar anak-anaknya kepada Tuhan ke gereja. Jadi jangan ngeluh nanti kalau anakmu besar tidak kenal gereja lagi. Karena kita lihat pohon-pohon ya, pohon yang muda bisa diatur. Tapi kalau udah tua mau diatur patah dia. Jadilah orang tua yang bertanggung jawab.
Setiap kali ada pemberkatan nikah, sakramen pernikahan, sok-sokan. Mau janji nikah kayak bahasa Korea. Mau janji nikah pakai bahasa Inggris. Mau janji nikah mau dinyanyikan. Ngerti enggak? Janji nikah pakai bahasa Indonesia aja tidak dilaksanakan. Buktinya apa? Anak-anak kehilangan pegangan hidup. Orang tua tidak memberi teladan. Dan orang tua juga tidak memfasilitasi. Mungkin kita dulu diajak orang tua ke gereja, datang semua ya, ngerti nggak ngerti ke gereja. Tapi sekarang anak-anak pintar. Dulu ada yang bina iman, udah gitu lama nggak ketemu lagi, tiba-tiba muncul lagi. Terus saya, gimana boy? Udah lama baru kelihatan lagi ya. Kamu kemana? Keluar negeri? Enggak mau. Si mami nggak mau nganterin saya lagi. Kenapa? Karena jam 8 ya sekarang. Harus sudah ada sekolah minggu dulu. Habis itu ikut misa sama-sama. Jadi mami bilang, ngapain gua lama-lama di gereja? Kalau nongkrong di mall, di kafe berjam-jam lupa anak lu maju ya rumah. Sekarang anak-anak bina iman untuk kebaikan anak-anak kita. Setengah jam aja rasa rugi. Duduk di gereja berdoa untuk suami yang menghadapi tantangan, untuk diri sendiri, untuk anak cucu. Ya. Rugi. Akhirnya anak ini berapa bulan tidak pernah ikut bina iman, tidak pernah misa hari Minggu. Terus sekarang gimana? Mami antar? Enggak, bibi yang antar sama om sopir. Bibi sama om sopir yang antar ke gereja. Bagaimana mereka akan bisa menjalani hidup beriman? Hah? Itu. Lalu kemudian juga ada anak satu yang datang, dia kemudian bilang, Romo, itu kenapa salib Tuhan ditutup ya? Dan Romo bilang kita nggak boleh berlutut. Itu tugas orang tua harus menjelaskan sebetulnya. Karena anak ini tulis di situ, tapi dia nggak tahu jawabannya. Jadi ini timbal balik kan? Jadi hanya jangan mengeluh tentang anak-anak kita. Anak-anak kita juga mengeluh pada orang tua tentang orang tuanya. Cuma lain kali tidak pernah kita dengar. Tapi itu jangan seperti bacaan Injil ya. Maria Magdalena dengan sedih pergi ke kubur Yesus. Dan banyak orang-orang Katolik mungkin yang ke gereja hari ini juga hatinya penuh dengan luka, penuh dengan kekecewaan, dengan kemarahan. Ya. Kenapa? Karena Paskah hanya ritual saja. Orang-orang ke gereja ya kalau sempat kita ke gereja, karena ke puncak macet. Jadi ke gereja karena ke puncak macet. Coba nanti buat jalan tol ke puncak, jalan layang, berdoa bersama di Villa Harap. Ya. Nah, jadi ini. Tapi kita lihat anak-anak kita ini ya, bagaimana mereka itu harapan masa depan kita. Maria Magdalena ke gereja dengan kekecewaan dan kesedihan, dan didapatkan kubur yang kosong. Wah, Tuhan Yesus sudah dicuri orang. Ada malaikat sudah katakan bahwa ia bangkit. Terus kemudian pulang menemui para rasul yang berkumpul ketakutan itu. Nah, di sini kita lihat Petrus yang sadar bahwa dirinya tua, diajak siapa? Rasul yang paling muda, Yohanes. Untuk apa? Regenerasi iman. Yohanes diajak sama-sama, dan orang muda larinya lebih cepat ya daripada ongkong-ongkong yang ngecak-ngecuk larinya. Akhirnya dia sampai dulu depan kubur. Tapi lihat ini, karena mereka dalam komunitas diajarkan untuk menghormati yang lebih tua, apalagi sini mayoritas Chinese ya, kita sejak kecil diajarkan jadi orang-orang yang uhau, yang tahu berbakti, menghormati orang tua. Nah, sampai kubur yang muda lari duluan, tapi dia hanya melihat dan tidak masuk.
Kenapa dia tidak masuk? Karena nunggu si kakek tua ini. Petrus yang ngasih cek belum sampai di kubur. Sesudah sampai, dia persilakan Petrus yang tua masuk duluan, dan Yohanes ikut. Dan yang bagus di sana dikatakan apa? Ia melihat dan ia percaya. Ini anak-anak kita akan bisa melihat iman kita, melihat Tuhan dan percaya kalau kita membimbing mereka. Jangan lari sendiri. Ada satu anak, sekarang untung anak-anak kita udah bisa ungkapkan apa yang mereka rasakan ya. Satu kali satu anak telepon, nggak tahu siapa yang kasih HP saya. Ini Romo ya? Ya Romo. Kenapa? Romo, ini mama katanya ke gereja dari siang sampai malam begini belum pulang-pulang mo. Kita belum pada makan mo. Si papa enak pulang kalau ada makanan dia jalan lagi. Nah, ini. Terus saya pikir, wah jangan-jangan ini dia ke gereja cuma pelarian ini. Coba kita periksa diri, saya juga orang tua aja, kita periksa diri. Kenapa anak-anak kita hari ini? Karena kita tidak memberi teladan. Lihatlah teladan dari Petrus dan juga Paulus dalam suratnya. Kita bimbing mereka, ya. Tapi jangan kecewa, banyak juga hal-hal baik dari anak-anak kita. Misalnya tahun ini tema puasa apa? Tema aksi puasa. Baru selesai puasa udah lupa. Tema aksi puasa apa? Oh, baca di sono, ditutup bagus. Yaitu pertobatan ekologis. Artinya apa? Saling menghargai, saling menghormati dan menjaga alam semesta bumi ini sebagai rumah kita bersama. Ya, mungkin di sekolah diajarkan ya. Sering saya ketemukan hari-hari banyak sibuk latihan ya. Itu ada pohon yang di pojok sana di pot-pot itu. Ada berapa anak? Itu pohon itu terguling. Potnya udah di atas, pohonnya di bawah. Banyak yang lewat hari Minggu itu. Bukan Minggu, itu Jumat waktu itu. Banyak yang masuk mau menangis di dalam gereja karena berjalan salib. Nggak ada satu yang mikirin pot-pot yang terbalik itu. Dan ada dua anak, karena mereka juga adakan melatihan, nggak disuruh, nggak apa, dia jongkok, dibalik-balikin kembali tuh pohon itu. Terus udah gitu, minta satpam, minta apa? Minta ember. Untuk apa? Tuh pohon udah seminggu mungkin nggak disiram-siram, udah kering. Dia siram. Ini contoh baik ya, dari anak-anak kita. Dan juga kalau hari Minggu kan ada sekolah Minggu di sana. Malah lain kali sekolah Minggu bilang libur, anak-anak udah duduk di depan kelas sana. Kenapa? Mereka ada kerinduan untuk belajar, untuk mengenal Tuhan. Ya. Bapak Ibu sudah kasih banyak contoh-contoh lain yang baik. Yang paling menarik kemarin itu pada waktu latihan dibagiin kue, anak kecil 2, udah gitu apa? Temennya nggak kebagian. Ini buat kamu ya, berbagi. Ini nih buat kamu. Saya lewatkan, terus saya bilang gini, Romo dapat nggak? Boleh mo, sebentar ya, jangan semua ya. Diambil saya, dipotek lagi, yang gede dikasih saya, yang kecil diambil. Ini semangat, ya. Semangat berbagi, semangat saling menghormati ya. Kalau saya lewat sore-sore, apalagi kalau pakaian biasa ya, kalau pakai jubah, selamat siang Romo, selamat pagi Romo. Kalau saya cuma pakai baju kaos atau kasur beri, cuek bebek. Yang mau latihan kur lewat aja nyelonong. Habis latihan atau habis acara apa kek nyelonong aja. Karena apa? Dia nggak pakai jubah, duduknya di pos satpam.
dianggap angin aja. Tapi anak-anak ini habis latihan apa? Datang. Melainkan mereka pulang sekolah. Ya, lalu saya tertarik kali Romo Berry ikut bersih-bersih dengan karyawan. Anak yang pulang sekolah ini dia lari ke pasaran. Untuk apa? Jabatan. Selamat siang Romo, berkati saya. Berkati. Dia nggak pusing Romonya pakai kolor atau pakai apa. Karena dia tahu ini Romo. Dan juga karena dia sadar apa? Dia perlu berkat dalam hidup. Nah, ini banyak yang baik dari anak-anak kita juga ya. Tapi kita sebagai orang tua, mari kita bimbing dan dampingi mereka untuk mengarahkan hidup di masa depan. Banyak beban hidup seperti para rasul alami, tapi karena percaya akan Tuhan, mereka semua bisa melangkah sampai sekarang ini. Dan pesan Yesus setelah kebangkitannya hanya satu, damai bagimu, jangan takut, wartakanlah kebangkitanku kepada orang-orang di seluruh bumi. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, nah ini udah ngantuk belum? Ya, belum ya? Sekarang saya undang anak-anak, yuk mari. Anak-anak untuk maju ke depan. Dalam dialog mereka juga akan menyampaikan khotbah. Ya, bagaimana refleksi mereka tentang cinta kasih Tuhan ini. Mari silakan. Kak, hari ini hari Minggu. Kenapa tidak siap-siap ke gereja? Ayo kita siap-siap ke gereja. Hari ini hari Minggu, ngapain ke gereja? Tidak apa-apa tidak ke gereja. Tuh, papa mama aja masih tidur. Raska, ini udah jam 7.30 nih. Yuk kita siap-siap ke sekolah minggu. Kan sekolah minggu mulai jam 7.45. Ah, ngapain sekolah minggu? Tuh lihat, yang lain pada nggak sekolah minggu. Tidak apa-apa, tidak sekolah minggu. Tidak masuk neraka, mending kita main game aja. Ayo. Loh, kok kamu buang sampah sembarangan sih? Plastik lagi, kamu gak melakukan pertobatan ekologis. Ya nanti kita semua bisa kena banjir dan longsor loh. Tuh lihat bapak-bapak dan ibu-ibu yang lain juga buang sampah sembarangan kok. Tidak apa-apa buang sampah sembarangan, aman kok. Bapak, ibu, kakak, adik, hari Minggu ke gereja dulu ya, kita mau bersyukur. Bapak, ibu, teman-teman, Tuhan telah menciptakan alam, hewan, tumbuhan, dan kita manusia satu paket. Ayo kita rawat bumi rumah kita supaya kita nyaman dan aman tinggal di bumi kita. Siapa yang mau jadi anak Tuhan Yesus? Kalau mau jadi anak Tuhan Yesus, harus tahu dong siapa itu Tuhan Yesus. Di sekolah minggu ada cerita Tuhan Yesus yang hebat dan baik. Jangan lupa ya datang ke sekolah minggu dari pukul 7.45 sampai 8.45. Habis itu lanjut ikut misa di gereja ya.
Spiderman, ada Om Superman, ada kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang hebat, namanya jadi dia jagoan kita, namanya Yesus, namanya Yesus jagoan kita. Tuhan Yesusku adalah jagoanku, Tuhan Yesusku adalah idolaku, Tuhan Yesusku adalah harapanku, jagoanku, idolaku untuk selamanya. Ada Power Rangers, ada Doraemon, ada Captain Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spiderman, ada Om Superman, ada kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita, namanya Yesus, namanya Yesus jagoan kita. Tuhan Yesusku adalah jagoanku, Tuhan Yesusku adalah idolaku, Tuhan Yesusku adalah harapanku, jagoanku, idolaku untuk selamanya. Tuhan Yesusku adalah jagoanku, Tuhan Yesusku adalah idolaku, Tuhan Yesusku adalah harapanku, jagoanku, idolaku untuk selamanya. Ada Power Rangers, ada Doraemon, ada Captain Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spiderman, ada Om Superman, ada kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita, namanya Yesus, namanya Yesus jagoan kita, Yesus jagoan kita, Yesus jagoan kita. Tepuk kebangkitan, kematian dikalahkan oleh Yesus. Haleluya, Yesus bangkit, puji Tuhan. Satu, dua, tiga. Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Nah, itulah anak-anak kita dan mungkin cucu kita. Bangga nggak? Bangga.